Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang membuat daftar hadir atau presensi untuk banyak kelas dan banyak pertemuan hanya dengan satu form. Kita memanfaatkan fasilitas dari Google Form. Untuk membuat form, tentu saja kita perlu masuk ke email kita. Kita harus memiliki email. Setelah masuk di email, kita klik di bagian aplikasi Google. Lantas kita pilih Drive. Ketika sudah di Drive, kita pilih baru, tambah baru. Lantas kita pilih Google Formulir. Setelah kita punya Google Formulir seperti ini, kita bisa memulai dengan memberikan header. Kita klik di sesuaikan tema, kita pilih gambar, terus kita pilih unggah, terus kita cari gambar yang kita inginkan. Setelah itu kita pilih, misalnya saya pilih salah satu di sini. Kita bisa menggunakan kop surat atau identitas dari organisasi kita. Ketika gambarnya sudah muncul, kita bisa pilih di bagian mana yang akan dijadikan header kita. Jika sudah, klik selesai. Hasilnya adalah form kita yang sudah punya header. Sudah ada gambar di atasnya. Dari sinilah kita bisa memulai membuat form. Misalnya kita kasih di formulir tanpa judul ini, judulnya kita rubah menjadi 2021 misalnya, terserah Anda. Misalnya mau dikasih keterangan, deskripsinya juga boleh. Silahkan diisi keterangannya kalau memang ada. Sampai di sini selesai, kita sudah membuat judul, cuma belum tersimpan. Ketika tersimpan, nanti di form tanpa judul ini kita klik yang bagian atas, kiri atas, kita klik sehingga namanya sama dengan nama yang ada di judul kita. Setelah ini selesai, maka kita masuk ke form yang harus diisikan oleh mahasiswa kita. Contohnya misalnya yang pertama, karena kita presensi mahasiswa yang unik adalah NIM, maka kita kasih pertanyaan-pertanyaan NIM, pakai jawaban singkat. Untuk angka kita pilih ekspresi reguler, isinya itu kecocokan. Terus tag kesalahan, karena kita pakai NIM sehingga kita harus punya daftar NIM-nya dulu agar yang tidak terdaftar tidak bisa ngisi formulir. Karena itu bisa dimasukkan pesannya, misalnya jika NIM-nya tidak ada, kita bisa masukkan pesan misalnya NIM Anda tidak benar. Silakan gunakan NIM yang benar. Misalnya ini. Nah, di sini yang berikutnya di pola ini adalah isinya adalah NIM yang akan kita cocokkan. Sebagai contoh, di sini saya memiliki 4 kelas yang akan saya buat daftar hadirnya. Keempat-empatnya sudah ada pola format yang seperti ini. Sudah ada formatnya. Ada nomor 1 sampai 20, terus nanti memisah lagi, ada headernya, ada 1, 21 sampai dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap NIM itu harus dimasukkan di sana. Misalnya NIM yang pertama ini. Berarti kita masukkan di form kita NIM yang pertama. Sehingga ketika NIM ini masuk ke form kita, dia akan terdeteksi. Terus misalnya untuk NIM yang kedua sama juga. Kalau ada 100 NIM berarti ada 100 NIM harus dimasukkan.
Yang kedua dipisahkan dengan tanda garis lurus, garis pisah. Misalnya contoh seperti ini, kita masukkan NIM yang kedua. Kita masukkan di sini. Dan seterusnya sampai 100. Masalahnya ketika menggunakan model yang seperti itu, kita akan kesulitan karena NIM-nya banyak, masa sih harus memasukkan satu persatu. Makanya kita masuk ke data mahasiswa kita masukkan di kolom yang baru. Ini sama dengan NIM yang pertama. Terus untuk NIM yang kedua dan seterusnya, kita menggunakan formula yaitu di baris kedua kita sama dengan NIM yang pertama, tetapi bukan yang di atas sana, tapi yang ada di atasnya tempat kita ini. Setelah itu kita kasih dan kita kasih tanda petik, kita kasih pemisahnya yaitu garis lurus ke atas, kita kasih tanda petik, kita kasih tanda dan lagi. Terus NIM yang keduanya kita masukkan yang di sebelah kiri. Oke. Nah, sehingga di baris kedua NIM untuk yang pertama dan kedua muncul. Untuk yang ke bawahnya tinggal ditarik atau di-copy ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini di baris yang ke-20 atau di tempat yang 20 ini sudah ada 20 NIM yang masuk dalam kelompok ini. 20-nya sudah ada, dipisahkan dengan tanda garis. Kemudian untuk yang berikutnya sama juga karena terpisah, kita buat di sebelum NIM baru muncul, ini sama dengan yang paling atas, yang paling bawah. Nah, kalau sudah, kita kopikan dari atas atau dibuat sama rumusnya untuk yang di bawahnya. Nih. K39 berarti K39 yang atasnya, dan terus tanda petik, garis pemisah, petik, dan terus NIM yang di baris ini, NIM yang ke-21. Oke, enter. Ini dimasukkan ditarik ke bawah sampai yang terakhir. Nah, di sini di data terakhir ini sudah ada 31 NIM yang terkumpul. Untuk di kelas yang berikutnya sama juga, di baris judulnya itu kita masukkan data dari kita ngambil ke kelas yang sebelumnya di baris yang terakhir, enter, udah tinggal masuk. Yang kedua sama dengan tadi, sama dengan untuk yang sebelumnya dikasih dan dikasih tanda petik, dikasih garis pemisah, dikasih tanda petik, kasih dan, terus NIM yang ada yang baru. Sehingga masuk ke dalam sini. Ke bawahnya di-copy lagi. Kasus yang sama untuk yang berikutnya. Di kelas yang berikutnya sama juga, di kelas yang berikutnya sama juga. Kita ambil data dari kelas yang terakhir, data yang terakhir. Sehingga seluruh NIM yang dari F117 sampai NIM yang terakhir ada di sini. Kita copy, kita masukkan ke sini. Di tempat pola ini kita masukkan. Sehingga di sini sudah ada seluruh data untuk NIM yang di kelas-kelas kita. Yang pertama, untuk NIM, karena ini sebagai landasan kecocokan, kita isi wajib. Kita wajibkan di situ. Ini sudah ada, validasi respon ada, dan seterusnya. Sampai di sini, kita sudah mendapatkan data. Untuk ngetesnya, kita coba, kita buka pratinjaunya, yang gambar mata. Setelah itu, coba kita isi. Misalnya NIM-nya 2020 000000. Nah, NIM Anda tidak terdaftar. Ini pesan yang kita sampaikan tadi. Karena apa? NIM ini belum ada di sana. Jadi, dengan
model validasi kecocokan kita yang kita masukkan di sini NIM-nya ada, sehingga kalau NIM-nya tidak terdaftar dia tidak akan masuk di sana. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Karena kita mau presensi mahasiswa, maka kita tambah mungkin yang kedua nama. Nama itu cukup jawaban singkat, nama lengkap atau nama, terserah. Misalnya wajib diisi, cukup seperti ini misalnya. Terus yang berikutnya kita tambahkan, karena kita punya 4 kelas, maka kita pilih buat 4 kelas. Kita pakai yang drop down aja. Kelasnya bagaimana? Kelasnya sesuaikan dengan yang punya kita. Misalnya kelas saya yang 1 F1 172 Math-Lead, mau di copy dari sini. Misalnya mau di copy dari sini ke sana juga boleh. F1 172 Math-Lead. Klik yang kedua, opsi yang kedua. Kelas kita apa? Misalnya F2 172, dikopikan juga boleh, diketik juga boleh. Kelas ketiga kita misalnya F3 181, dikopikan aja di sheet-nya itu, nama sheet-nya itu. Kelas kita yang keempat misalnya F2 172, kita kopikan. Oke, di sini sudah wajib atau enggak? Kita isi wajib aja karena kelasnya. Ketika name, nama, misalnya kita tulis kelas, sudah ada. Yang berikutnya karena kita kehadiran, kita tambahkan kehadiran. Mungkin kita pakai kehadiran, opsinya 1 aja, mungkin nanti kita tulis hadir, karena nanti yang ada di data kita berarti hadir. Ini juga wajib diisi. Kalau sudah sampai di sini, form kita selesai, kita setting. Kita buat setting, setelannya. Kumpulkan alamat email, iya atau enggak? Kalau iya, klik kumpulkan. Perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan, enggak usah, karena bisa berulang isi. Edit setelah mengirim boleh, kalau boleh, oke. Terus kita simpan. Form kita sudah terbentuk. Kita masih bisa buat setting juga bisa. Misalnya mau di presensinya bagaimana, atau ini tandai respon. Tandai respon ini maksudnya ketika mereka sudah mengirimkan respon, maka akan dikirimkan melalui email bahwa telah mengisi, terima kasih telah mengisi, atau dan seterusnya. Terserah mau selalu atau hanya jika diminta. Kita pilih yang jika diminta. Simpan. Sampai sini membuat formnya selesai. Setelah kita memiliki formulir, kita bisa lihat formulir seperti ini. Ada tanggapan dari mahasiswa. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke tanggapan. Di sini respon. Klik di respon. Terus kita ambil data yang ada di respon. Kita menemukan ada data timestamp atau waktu inputnya kapan, email address-nya, yang melakukan input NIM-nya berapa, namanya siapa, kelasnya apa, kehadirannya hadir atau kosong. Dari sini kita memerlukan tambahan kolom lagi, yaitu yang berikutnya kita ingin mengambil data dari input datanya. Kita bisa ngambil berdasarkan berbagai macam hal. Misalnya hanya diambil lengkap, tahun dengan jamnya juga boleh.
atau hanya boleh diisi pada tanggal tersebut juga bisa. Ini terserah kita, kebijakan kita mau seperti apa. Diklik di tempat kolom yang kosong, terus kita buat formulanya. Kita ingin mengambil data dari mahasiswa yang input itu berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun secara lengkap. Kita ketik array formula if row jika barisnya adalah 1, maka nanti di kolom G ini, di baris pertama itu kita ada judul namanya input hadir. Jika tidak, maka array formula lagi. Jika di kolom A ini kosong, maka nanti di G juga akan kosong. Jika tidak, maka munculkan teks untuk kolom A. Yang kita ambil adalah tahun, bulan, tanggal. Formatnya terserah kita. Mau dibuat sama, misalnya tanggal, bulan, tahun juga boleh. Habis itu kita oke. Nah, di sini sudah muncul input hadirnya, kita ambil cuma berdasarkan tahun, bulan, tanggal. Untuk bisa lebih jelas, kita buat warna yang berbeda untuk tambahan kolomnya. Yang kedua, kita akan membuat daftar kolomnya, kodenya. Kode yang kita mau pakai yang apa saja. Misalnya karena di sini kelasnya beberapa atau berbeda sehingga tidak boleh kelas yang sama. Ini biasanya gini. Ketika mahasiswa mengambil 2 mata kuliah di kelas yang berbeda, kalau kelas tidak dimasukkan dalam kelompok kode, nanti meskipun dia ngambil di kelas F1172, dia juga ngambil di F2172 misalnya di kelas yang lainnya, maka dia akan terdeteksi sama kalau tanggalnya sama. Oleh karena itu kita bedakan dengan kelasnya. Di kolom ketiga ini kita masukkan formula. Di sini saya pakai array formula if row A1 tadi inputnya itu sama dengan 1, maka kodenya di baris pertama ini akan muncul kode. Jika tidak, maka C1 nanti isinya adalah CC1 yaitu name, terus ditambahkan teks dari G, ini dengan format YYMMMDD gitu misalnya, ini tanggalnya sekian, masukkan ini, terus ditambah dengan kelasnya E di kolom E. Setelah itu kita klik OK, sehingga nanti muncul kodenya name, tahun, bulan, tanggal, dan kelas sudah ada di sini. Coba kita lebarin sedikit. Yang berikutnya kita butuh keterangannya. Keterangan itu sebenarnya hanya memindahkan kehadiran ini. Kita masukkan formulanya. Array formula if row A1 sama dengan 1, maka judulnya nanti status. Diambilkan dari mana? Dari F, kolom F. F.2F, artinya bahwa kolom F. Kita klik. Dah, muncul. Nah, kenapa pakai array? Array itu nanti akan memunculkan secara otomatis ke bawah ketika ada muncul baru sehingga tidak perlu di copy satu-satu. Sampai di sini kita sudah mendapatkan data yang diperlukan untuk kehadiran. Mari kita lanjutkan. Kalau nanti ada mahasiswa yang input data lagi, nanti akan secara otomatis muncul di baris ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Contohnya misalnya seandainya saya mau menginput lagi untuk kelas yang berbeda.
emailnya sama, terus NIM-nya tadi 2020 000000. Nama. Oke, kelasnya saya pilih yang kelas kedua, misalnya F2 172 SIM, keterangannya hadir. Saya ingin tanggapan atau enggak. Kalau ingin tanggapan, kita klik dikirim salinan tanggapan, langsung kirim. Oke, coba kita lihat datanya. Di sini sudah masuk tanggal yang sama, jam yang berbeda. Saya memberikan absen untuk kelas F2 172. Secara otomatis data kita sudah muncul semua. Ketika sudah sampai di sini, kita baru mendapatkan sheet yang berisi tentang input data mahasiswa, kehadiran mahasiswa untuk seluruh kelas, seluruh mahasiswa menjadi satu ada di sini. Langkah berikutnya adalah kita rubah worksheet-nya menjadi satu kata ya, misalnya respon biar gampang. Yang berikutnya kita ingin membuat daftar hadir itu langsung per kelas, datanya tetap sesuai data yang kita miliki, sehingga yang diperlukan adalah misalnya di sini tadi, bahwa untuk kelas F1172 mata kuliah Medlit itu ada 31 mahasiswa, di mana data yang kita miliki terbagi menjadi dua, di sheet 1 ada 20 mahasiswa, yang berikutnya ada 31. Untuk memudahkan saya buat menjadi 40 biar gampang, kalau toh ada yang kurang dari itu tidak perlu menambahkan lagi. Setelah itu, sudah pasti datanya sudah kita miliki, kita masuk ke data kita yang ada di drive, tambahkan sheet. Nah, sudah ditambahkan, kita ganti, misalnya biar jelas kita sesuaikan dengan kelasnya F1172 Medlit misalnya. Kita bisa langsung ngambil data kita kopikan keseluruhannya dari atas, kalau memang ada logonya, ada headernya dan seterusnya, kita kopikan dari sini. Oke, sudah muncul. Ketika sudah muncul, kita tinggal membuat lebih rapi. Misalnya kita ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habis itu pertemuan ke-7 ada UTS, pertemuan ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, terus UAS. Ini juga tinggal kita kalau mau kita rapikan ya tinggal rapikan saja. Sampai UAS, sampai data ke-20 ada di nomor keberapa tadi. Hanya sampai di sini. Mungkin kita buat bordernya. Oke. Kalau mau diatur yang lainnya misalnya boleh juga. Setelah tampilan dirapikan, kita tinggal mengisi di masing-masing elemen di sini kehadiran mahasiswa agar otomatis bisa muncul hadir atau tidak berdasarkan respon yang ada. Makanya kita masukkan formula di sini. If error VLOOKUP concentrate B10. B10 itu name karena dasarnya adalah kode, lookup dari kode. Name, tahun, bulan, tanggal, kelas. Makanya di sini B10 itu menunjukkan name,
tambahannya adalah teks D9, tag D9. Nanti ini pertemuan pertama itu di tanggal berapa nanti kita isi. Terus B8 kita kasih dolar untuk menahannya karena tetap di sini. Pastikan nama kelas ini sesuai dengan yang ada di form. Ketika ada penjelasannya F1172 kurung medlit di formnya, ya di sini sama ditulis seperti itu. Terus respon, karena kita ngambil data yang berikutnya dari sheet respon H1 H dan I. Respon H, kolom H dan kolom I. Yang kita pakai nanti yang kita munculkan adalah yang di baris kolom kedua, yaitu kehadiran, yang lainnya 0. Jika tidak ada, maka dia akan kosong. Kita enter. Oke, habis ini kita copy ke seluruh data yang ada. Dikopikan ke sini. Terus itu juga dikopikan ke bagian yang akan kita cari di bagian bawah ini, keseluruhannya aja biar gampang. Oke. Ketika sudah, maka setiap data yang muncul akan otomatis hadir. Contohnya misalnya, karena di sini tadi belum ada yang ngisi saya, misalnya tadi, misalnya saya masuk di sini, ada di kelas ini, NIM saya adalah 2020 000000. Nah, pertemuan pertama itu tanggal berapa? Tanggalnya kita rubah, misalnya tanggalnya 2020 tahun bulan 9 sesuai format kita 9, terus tanggalnya 20, enter. Ketika kita sudah mengatakan pertemuan pertama tanggal itu, maka otomatis kita tanggal itu hadir. Ketika tanggalnya yang pertemuan pertama itu bukan tanggal 20, meskipun tanggal 20 itu saya ngisi persensi, pertemuan harusnya tanggal 19, tapi ngisi persennya tanggal 20. Tetap aja di saya tidak ada. Ini contoh yang pertama. Untuk yang kelas yang pertama. Yang berikutnya, karena saya punya 2 kelas, punya 4 kelas maksud saya, maka kita membuat kelas yang berikutnya. Misalnya tadi kelas F yang belum F2172 SIM. Berarti kita tinggal nambahkan sheet baru lagi di sini. Kelasnya F2, misalnya F2 172 SIM sesuai dengan yang ada di form. Nah, kita bisa copy dari sini. Yang pertama kita sudah membuat, maka kita bisa copy ke keseluruhan di sini. Nah, untuk SIM. Cuma nama-nama yang ada di sini masih nama yang ada di tempat F1. Makanya kita tinggal ngerubah aja NIM-nya. NIM namanya sesuai dengan yang ada di data kita. Misalnya F2 172 itu ada 26. Kita kopikan. Boleh dari nomor juga boleh. Ini NIM nama. Ini sampai ke 20. Oke. Sudah ada. Terus sisa yang berikutnya di kelas itu ada nomor 21 sampai 28. Kita kopikan masuk ke 21 sampai 28. Dan namanya berubah, yang lainnya kita hapus saja.
karena tidak ada di kelas itu. Di del aja, del. Ini sebagai kontrol nama saya biar ada. Ini karena saya juga isi untuk di kelas ini. Oke, yang kedua sudah, cuma judul-judulnya tadi belum. Misalnya kita sesuaikan aja. Mata kuliahnya adalah tadi mata kuliah, kopikan aja nggak apa-apa. Sistem Informasi Manajemen. Kita kopikan. F2172 SIM. F2172 SIM. Oke. Yang kedua sudah. Terus yang ketiga kita masih punya kelas yang lainnya lagi. Kelas F3181 MMKT. Caranya sama. Tambahkan worksheet-nya. Kalau ingin merubah sheet-nya, kita bisa masuk ke tadi kelasnya apa. Biar gampang sesuaikan dengan yang ada di form. Ini caranya kita copy aja dari yang sebelumnya. Oke. Paste. Kelasnya tadi disamain. Kelasnya itu F3181 MMKT2. Terus mata kuliahnya adalah, kita lihat, Manajemen Pemasaran 2. Pemasaran 2. Oke. Nama-nama mahasiswanya kita kopikan dari data yang kita miliki. Oke. Nama tersisa berikutnya. Ada 32. Kita kopikan. Nah, berarti ada 32. Kita masih punya satu kelas lagi, yaitu di kelas F2171 Mstra, Manajemen Strategik. Berarti sama dengan tadi, kita tambahkan sheet. Kelasnya apa sih? Kelasnya ini. Manajemen Strategik. Biar gampang, sheetnya kita sesuaikan juga. Isinya kita copy dari yang sebelumnya. Oke. Paste. Mata kuliahnya kita sesuaikan. Manajemen Strategik. Kita masukkan di sini biar punya tampilan yang bagus. Kelasnya sama juga F2171 Mstra. 2171 Mstra. Mahasiswanya yang pertama itu Siti Hardianti. Dan seterusnya sampai sejumlah yang kita miliki. Sudah di sini, Ctrl V, Siti Hardianti sudah. Siswa yang berikutnya itu biar nggak merubah 21 sampai 30, ada 30 orang. Masuk ke sini 30 orang. Udah 30 orang, yang dua nggak ada, kita hapus. Sampai di sini selesai membuat daftar adik. Sebagai contoh misalnya, ini
perkuliahan yang sudah jalan ada banyak sekali. Dari tanggal 15 September banyak yang ngisi. Tanggal 16 September itu untuk mata kuliah SIM, tanggal 17 September untuk pengantar mikro, dan seterusnya. Ini misalnya nih tanggal 15, secara otomatis yang ngisi form kehadiran dia otomatis hadir. Demikian juga nanti ketika di pertemuan berikutnya tanggalnya ditentukan kapan, mahasiswa diminta untuk ngisi daftar hadir, otomatis akan terisi tanpa kita harus mengisi ulang. Dan yang tidak hadir secara otomatis kosong, urutannya tetap seperti daftar hadir yang kita miliki aslinya. Nah, mata kuliah SIM F2 172 ini berlangsung di hari berikutnya, yaitu tanggal 16. Otomatis yang hadir akan muncul di situ, dianggap hadir. Kalau toh ingin menghitung nanti di akhir kuliah total hadir, ini bisa dimasukkan misalnya dengan menggunakan yang namanya count if. Itu sama dengan count if. Dari mana? Dari keseluruhan tatap muka pertama sampai ke UAS, kalau mau dihitung semuanya. Kriterianya apa? Kriterianya misalnya itu hadir sesuai dengan form kita. Hadir. Kurung tutup. Oke. Di sini terlihat bahwa si Saifan Nur Rahim misalnya dengan NIM itu totalnya hadir ini. Nggak apa-apa karena baru satu kali pertemuan. Tetapi di sini juga akan terlihat bahwa ada juga yang tidak hadir ini, kosong. Dan ini nanti secara otomatis akan terhitung dengan sendirinya. Demikian membuat form daftar hadir atau presensi dengan satu form untuk beberapa mata kuliah dan untuk banyak pertemuan. Sehingga kita tidak perlu repot lagi untuk menghitung berapa kali si A hadir dan seterusnya dengan form yang terpisah-pisah. Sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.